Baik teman-teman, kita segera mulai. Waktunya sudah selesai untuk mengerjakan soal, kurang 2 menit. Kurang 2 orang, nanti kalau nggak nutut berarti langsung closing sendiri ini. Yang belum submit untuk jawaban, Elizabeth Handayani, yang di Nahos belum masuk. Kurang 1. Oke, teman-teman yang di Nahos maupun di Stikes, kita lanjut dengan materi kita hari ini untuk materi K3. Saya akan jelaskan terlebih dahulu kaitannya dengan RPS-nya. Oke teman-teman, teman-teman semua sudah membaca atau sudah mendownload, saya harap, untuk RPS dari Keselamatan Kesehatan Kerja dan Keselamatan Pasien. Kita dalam 1 semester akan berjalan dalam 2 SKS bebannya, dalam bentuk metode 2 teori. Untuk tim pengajar, untuk K3 dan Keselamatan Pasien, ini adalah timnya berempat, ya. Koordinator dengan Bu Indri, kemudian untuk pengajarnya Bu Indri sendiri,
Bu Yenti, saya, dan Bu Irin. Adapun deskripsi mata kuliah, kita bisa melihat untuk kebutuhan kesehatan dalam mata kuliah ini, kita diharapkan untuk bisa nanti ke belakang atau ke depan, kita bisa memberikan asuhan keperawatan klien serta keselamatan pasien. Dan beberapa hal yang memang harus dipelajari dalam konteks K3. Untuk materi Anda semua bisa cek nanti untuk di RPS. Kaitannya kita akan mempelajari terkait dengan konsep K3 sendiri, kemudian manajemen risiko K3 dalam keperawatan, konsep kaitannya dengan rantai infeksi, risiko dan hazard, konsep dan prinsip patient safety, evidence-based practice-nya untuk peningkatan patient safety, penyakit akibat kerja atau biasa disingkat dengan PAK, upaya-upaya untuk meminimalkan risiko dan hazard, budaya dalam lingkungan kerja, konsep dan prinsip patient safety serta faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian juga aplikasi pengontrol dan pencegahan infeksi, serta prosedur invasif. Selain itu, untuk konsep terkait dengan penyebab terjadinya adverse event terkait prosedur invasif dan juga medication safety. Ini diantaranya topik kita untuk pertemuan 14 kali pertemuan dalam pembelajaran K3. Nanti kalau memang penyampaian untuk penjelasan, penyampaian bina host terlalu cepat atau kurang jelas, mohon langsung masukkan di chat ya. Biar nanti saya bisa sedikit mengurangi untuk kalau memang terlalu cepat. Kita lanjut untuk materi K3 hari ini. Ini kaitannya tentang konsep K3. Untuk konsep K3, di pertemuan awal ini, memang saya singgung masih secara umum kaitannya dengan konsep K3, agar teman-teman yang lain yang mungkin lama tidak kontak dengan konsep K3, ini bisa mulai refresh ya, kaitannya dengan konsep K3. Baik, kita mulai dengan konsep K3. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang kaitannya dengan latar belakang, tujuan dan manfaat, lingkup dari K3, dan juga kebijakan dari K3. Yang menjadi latar belakang, kenapa kita perlu mempelajari K3 secara umum, bahwa kalau kita ketahui teman-teman yang baik bekerja di rumah sakit maupun bekerja di tempat di luar rumah sakit, pernah membaca satu informasi ataupun data-data di mana kecelakaan kerja dari tahun ke tahun, ini data yang bisa diakses dari BPJS yang terbaru, ini ada peningkatan. Dampak dari kecelakaan kerja itu mengarah terjadinya kematian, mengalami cacat tetap, juga dia akan mengalami cedera, dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan baik dari person pekerja sendiri maupun dari perusahaan. Selain itu juga biaya pengobatan dan kompensasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan kejadian kecelakaan kerja
ini pun akan mengalami peningkatan. Untuk data BPJS di tahun 2017, ini terjadi kurang lebih 123 kasus. Di tahun 2018 ternyata ada peningkatan menjadi 173 kasus di sini. Tepatnya 173.105 kasus. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satu hal yang bisa kita cermati adalah penyebab yang bisa menyebabkan keadaan ini adalah belum optimalnya pelaksanaan K3 di dalam satu perusahaan. Hasil survei dari World Economic Forum dalam penelitian mereka ini menyebutkan ada hubungan antara daya saing dengan tingkat kecelakaan. Di mana hal ini bisa menyimpulkan bahwa daya saing suatu negara ini berhubungan dengan tingkat keselamatan pekerjanya. Negara dengan daya saing yang rendah ini identik dengan memiliki tingkat keselamatan pekerjanya yang rendah pula. Ini adalah gambaran tingkat daya saing. Ya. Indonesia di sini menduduki nomor 3 dari bawah. Kalau yang pertama yang bagus untuk daya saingnya adalah dari Finlandia. Ini indeks daya saingnya 6. Data yang dipunyai adalah indeks kematian akibat kecelakaan kerja di bawah 1/100.000 pekerja. Malaysia ini 11/100.000 pekerja. Sedangkan di Indonesia data yang masuk adalah yang mengalami kecelakaan akibat kerja adalah 17 sampai 18 pekerja per 100.000 pekerja. Ini adalah hal yang kita harus cermati, kita mengambil bagian dalam kegiatan untuk proses K3, bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman kalangan para pengusaha di Indonesia ini, akan pentingnya aspek K3 ini menjadi unsur meningkatkan daya saing. Melihat hal ini, maka pemerintah memiliki sikap tegas agar nanti tidak semakin menurunnya daya saing yang ada di Indonesia dan juga keamanan dan keselamatan pekerja, maka pemerintah mencanangkan upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja dengan mewajibkan penerapan sistem manajemen K3 atau SMK3. Istilahnya adalah dengan menggunakan standar pada OHSAS 18.000 pada tahun 2007. Untuk OHSAS sendiri, ini adalah Occupational Health and Safety Assessment Series. Ini yang digunakan sebagai standar untuk penyusunan sistem manajemen K3. Yang diharapkan bisa digunakan banyak perusahaan dalam menentukan atau memprogram kegiatan atau kebijakan-kebijakan dalam penyusunan K3. Sedikit kita melihat filosofi K3. Bahwa K3 itu adalah tanggung jawab moral atau etik. Terkait ini adalah K3 itu adalah tanggung jawab moral ataupun etik, diharapkan memang masalah yang terjadi di dalam K3 atau masalah-masalah yang berkaitan dengan K3 itu menjadi tanggung jawab moral untuk pelaku bisnis, apapun bisnis mereka, agar mereka juga peka terhadap keadaan pekerja. Karena mereka harus juga punya tanggung jawab dalam melindungi keselamatan pekerja.
Filosofi yang kedua adalah K3 adalah budaya, bukan sekedar program. Jadi nggak usah banter-banter untuk menyusun program tetapi push tidak dilaksanakan. Yang terpenting adalah K3 itu bisa dibentuk dalam satu budaya. Namanya budaya itu adalah kegiatan yang dilakukan, dibudayakan. Kalau memang beberapa perusahaan kita lihat mencanangkan K3 hanya untuk mendapatkan satu penghargaan atau sertifikat, itu perlu dievaluasi lebih lanjut. Bagaimana kepekaan untuk pelaku bisnis terhadap pekerja atau karyawan yang menjadi karyawan mereka. Filosofi yang lain adalah K3 adalah tanggung jawab manajemen. Ini adalah tanggung jawab di mana untuk pelaksanaan K3 ini merupakan wujud dari kebijakan, wujud dari kepedulian, kepemimpinan dan dukungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Jadi kalau memang ini adalah bagian dari tanggung jawab manajemen, maka diharapkan K3 memang harus dilaksanakan dengan baik. Filosofi yang lain adalah pekerja ini dididik untuk bekerja dengan aman. Kalau memang diharapkan dalam filosofi pekerja ini dididik bekerja dengan aman, maka diharapkan sebelum karyawan ini bekerja memang ada sosialisasi untuk keamanan dirinya. Mana-mana yang harus diupayakan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang membahayakan, itu harus disosialisasikan di awal, sehingga tidak memunculkan satu kejadian. Filosofi yang lain. K3 adalah cerminan kondisi ketenagakerjaan. Kaitannya dengan cerminan kondisi ketenagakerjaan ini, kinerja K3 ini akan dikatakan baik dan akan menunjukkan bahwa pelaksanaan K3 itu baik. Hal ini akan bisa ditunjukkan atau digambarkan bahwa lingkungan di mana tempat bekerja itu aman. Lingkungan di tempat bekerja itu menyenangkan. Kemudian kondisi ketenagakerjaannya juga baik. Makanya dikatakan bahwa kinerja K3-nya baik. Filosofi yang lain adalah kecelakaan dapat dicegah. Nah, ini lumayan penting. Kalau banyak angka kejadian kecelakaan di dalam satu perusahaan, memang harus dievaluasi lebih lanjut untuk pelaksanaan K3. Nanti di pertemuan berikutnya terkait dengan manajemen risiko akan lumayan juga dibahas atau disinggung kaitannya dengan manajemen risiko di sana. Bagaimana aplikasi dari pelaksanaan K3. Ada plan, do, check, action di sana. Kita tidak singgung di pertemuan sekarang. Masih nanti di belakang kita akan coba untuk belajar terkait dengan hal itu. Kemudian filosofi yang lain yaitu program K3 ini bersifat spesifik. Untuk ketenagaan, khususnya kita yang perawat, dalam mengaplikasikan ilmu, secara mendasar akan sama. Kita sebagai perawat dimanapun kita berada. Tetapi ada spesifikasi tertentu terkait di mana kita bekerja sebagai